Iyalah, Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi pembahasan terkait persiapan menghadapi tes wawancara calon anggota PPS yang lolos ujian tulis CAT. Peserta wawancara adalah yang lolos ujian tulis CAT 3 kali dari jumlah kebutuhan, yaitu 9 orang. Nah, bagaimana dengan peserta CAT yang kurang pesertanya dari jumlah 9 orang? Maka, dalam hal ini berlaku sistem auto lolos atau otomatis lolos ke fase wawancara. Misalnya, hanya ada 7 atau 5 orang saja yang ikut tes CAT. Maka ke-7 atau ke-5 orang tersebut itu langsung dipanggil untuk ikut proses wawancara. Dan peserta yang lebih dari 9 orang akan diberlakukan dengan sistem perankingan. Kemudian bagi yang nilainya sama di urutan 9, 10 atau 11, 12, 13 dan seterusnya, itu akan diberlakukan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti ujian wawancara bersamaan. Jadi kalau sekiranya nomor urut 9, 10 atau seterusnya itu sama nilai ujian CAT-nya, maka semuanya akan dipanggil untuk diperlakukan sama ujian pada saat ujian wawancara. Itu aturan yang terkait pada keputusan KPU nomor 534. Lanjut. Sistem penilaian yang akan diberlakukan oleh KPU Kabupaten Kota atau materi yang akan diuji saat wawancara akan kita bahas setelah ini. Namun, saya ulangi, sebelum kita membahas dari substansi atau poin-poin yang akan dipersiapkan nantinya saat peserta wawancara berhadapan dengan penguji, maka perlu saya informasikan terlebih dahulu aturan dan perubahan terbaru yang mungkin saja akan ditanyakan nanti oleh penguji. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2022, perubahan dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Pada pokoknya, Perpu ini menindaklanjuti dari kebutuhan penyesuaian daerah pemilihan di 4 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Oleh karena ada pemekaran di 4 provinsi tersebut, pada mulanya di Undang-Undang 7 tahun 2017, jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan di pemilu 2019 adalah 575 kursi. Sekarang sudah ditambah menjadi 5 kursi, menjadi 580 total kursi yang akan diperebutkan di DPR RI. Poin berikutnya adalah pemilihan waktu kampanye. Saya ulangi, poin berikutnya adalah perubahan waktu kampanye yang pada mulanya dimulai 3 hari sejak ditetapkannya calon DPR, DPRD maupun DPD, sekarang menjadi 25 hari dan 15 hari untuk calon presiden dan wakil presiden. Perubahan lainnya, kawan-kawan bisa baca itu Perpu nomor 1 tahun 2022 tersebut di postingan saya terdahulu.
seperti misalnya syarat usia calon pengawas pemilu kecamatan atau disingkat Panwascam, Panwas kelurahan desa atau pengawas TPS yang pada awalnya yaitu minimal usia atau syarat usia harus mendaftar itu pada umur 25 tahun. Jadi minimal usia pengawas itu dari tingkat kecamatan sampai ke TPS itu adalah 25 tahun. Diubah di Perpu tersebut menjadi 21 tahun. Dan bila mana tidak terdapat pendaftar pada batas usia tersebut, itu masih bisa atau dapat diturunkan menjadi 17 tahun, namun atas pertimbangan dari Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, tampaknya kawan-kawan sudah tidak sabar menunggu materi apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi wawancara ini. Materi ujinya antara lain pengetahuan kepemiluan, kemudian komitmen, rekam jejak, klarifikasi, dan tanggapan masukan masyarakat. Selanjutnya kita ulas satu persatu format dari materi wawancara ini. Yang pertama yaitu pengetahuan kepemiluan. Komponen yang akan diuji di sini yaitu terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPS. Terdapat di pasal 56, 57, 58 Undang-Undang 7 tahun 2017. Atau kawan-kawan bisa lihat dan tonton video saya di postingan sebelumnya. Berikut juga bisa jadi dari pertanyaan pengetahuan kepemiluan ini yang akan ditanya mungkin saja mencakup kapan jadwal, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bisa jadi pemilunya pemilu pilpres atau pileg, bisa jadi yang pilkada. Jadi kalau yang di pileg pilpres yaitu katanya pada saat sekarang itu sering disebut orang pemilu hari kasih sayang karena tanggalnya 14 Februari tahun 2024. Kemudian yang di pilkada itu di November. Berikut di kelembagaan penyelenggara pemilu. Jadi bisa jadi nanti pengetahuan kepemiluan ini yang ditanyanya lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU apa-apa saja jajarannya seperti PPK, PPS maupun KPPS. Kemudian Bawaslu, Panwascam, Panwas kelurahan desa maupun DKPP. Jadi nanti jumlahnya KPPS berapa atau jumlah pengawas kelurahan desa berapa, pengawas TPS berapa, bisa jadi seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Selanjut pengetahuan dari kewilayahan, misalnya tentang jumlah DPT atau daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya, berapa di wilayah tersebut, jumlah kelurahan desa berapa buah, atau berapa buah dapil di daerah tersebut, atau masing-masing dapil itu berapa orang calegnya. Selanjutnya tentang administrasi kepemiluan, misalnya yaitu teknis penghitung surat suara atau rekapitulasi suara di tingkat TPS. Itu kemungkinan pertanyaan yang terkait administrasi kepemiluan. Lanjut poin kedua yaitu komitmen. Dalam hal komitmen itu yang kemungkinan yang akan ditanya ada poin-poinnya, diantaranya adalah integritas, profesionalisme, dan loyalitas. Yang integritas yaitu bisa jadi bagaimana nanti independensi sebagai penyelenggara pemilu tanpa ada kawan-kawan calon PPS memihak terhadap pasangan calon manapun. Tidak ada memihak pada pasangan calon manapun atau tidak ada merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon atau calon legislatif. Yang kedua, profesionalisme. Jadi ini yang akan ditanya bagaimana standar kemampuan dan kesiapan saudara atau kawan-kawan PPS untuk menjalankan tugas nantinya baik secara tim maupun secara pribadi, baik kemampuan mengolah data ataupun kemampuan menggunakan teknologi informasi. Berikut loyalitas. Jadi di sini bisa jadi saat
kawan-kawan diinstruksikan nanti bertugas atau bekerja, kawan-kawan lebih untuk dapat menyampaikan atau menyatakan mendahulukan tugas PPS daripada tanggung jawab lain. Sekiranya ada tugas dan tanggung jawab itu datang atau tiba saat yang bersamaan. Berikut visi misi. Visi itu bisa jawab dengan mensukseskan pemilu, itu sudah umum sekali. Kalau ada tambahan yang lain atau variasi-variasi yang lain, kawan-kawan bisa lebih bagus lagi, itu adalah nilai tambah bagi kawan-kawan. Kemudian misinya menciptakan pemilu yang dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga poinnya rekam jejak. Rekam jejak ini kemungkinan yang akan diuji, yaitu riwayat pengalaman kepemiluan. Pernah umpamanya kawan-kawan PPS ini, calon PPS ini menjadi anggota KPPS atau pernah menjadi pengawas kelurahan desa ataupun sekalipun pengawas kecamatan. Kemudian ada riwayat organisasi, baik organisasi resmi maupun tidak, organisasi yang bersifat nasional maupun pemerintah daerah, atau organisasi Karang Taruna di tingkat kelurahan desa. Itu berbagai macam, kawan-kawan bisa jawab seperti itu. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini adalah bisa jadi yang akan ditanya pernah bekerja di mana atau sedang bekerja apa pada saat sekarang. Riwayat pendidikan, tamat SLTA atau sedang menjalankan tugas belajar atau sudah selesai kuliah, tamatan S1 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, klarifikasi dan tanggapan masukan masyarakat. Ini berlaku bagi pendaftar atau calon PPS, baik yang sudah pernah berpengalaman di kepemiluan maupun tidak. Jadi klarifikasi ini kalau bagi yang sudah pernah di penyelenggara pemilu, bisa jadi nanti ada tanggapan-tanggapan yang kurang baik dari masyarakat dan itu disampaikan kepada tim penguji pada saat kawan-kawan wawancara untuk dapat menjawab atau menyanggah dari tanggapan-tanggapan yang kurang baik tersebut. Persiapkanlah kalau sekiranya nanti ada masukan kepada tim penguji pada saat kawan-kawan wawancara. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum sama sekali ada pengalaman di kepemiluan, bisa jadi klarifikasi ini muncul di hadapan kawan-kawan PPS pada saat wawancara tersebut. Kenapa saya sampaikan demikian? Misalnya kawan-kawan punya jabatan lain atau ada pekerjaan lain yang sedang kawan-kawan jalankan pada saat sekarang, itu bisa jadi ada yang kurang berkenan di masyarakat atau tidak memperlihatkan atau mencontohkan seorang masyarakat atau tokoh yang kurang baik di hadapan masyarakat. Nah, bisa jadi itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota atau tim penguji pada saat kawan-kawan wawancara. Jadi itu yang perlu dipersiapkan terkait dengan klarifikasi dan tanggapan masukan masyarakat. Jadi demikian panjang lebar persiapan dari wawancara PPS ini. Jika ada pertanyaan atau jika ada perlu yang didiskusikan, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan itu datangnya dari saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kawan-kawan sukses untuk ujian wawancaranya. Terima kasih.